Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kakak Inkri, Injes, Kribo. Ulala. Oke adik-adik, sebelum Kakak Inkri ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Kakak Inkri mau baca ayat yang ada. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Oke adik-adik, pastinya adik-adik sudah tidak sabar untuk memuliakan Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau kita berdoa sama-sama. Ayo kunci tangannya, tutup mata. Kita berdoa, tidak boleh lirik kanan atau lirik kiri. Tuhan Yesus, pada hari ini kami adik-adik kids yang ada di rumah sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan adik-adik kids ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom kids, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya bersuka cita. Sekarang kita akan mengangkat satu pujian bersama-sama, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Oke, semuanya bersemangat. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gunung hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi kita daki-daki, daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun-turun lembah yang dalam. Melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay! Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kita percaya adik-adik di rumah, adik-adik home kids, kita percaya bahwa kita semua cinta Yesus. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah yang cinta Yesus, kita mau angkat lagi satu pujian, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about you, deep down, deep down in my heart. Think about deep down,
about deep down, down, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down in my heart. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Wah, adik-adik semua, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Yesus. Kita percaya bahwa Yesus melihat setiap hati adik-adik yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Kita mau angkat satu pujian, ini hatiku Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin menyembahmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan pujian. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin menyembahmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin menyembahmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, ada yang sudah melompat-lompat, sudah menari-menari. Tiba saatnya adik akan memberikan korban persembahan. Tapi sebelum itu kakak mau baca ayat persembahannya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi adik-adik kalau memberi persembahan harus dengan penuh dengan sukacita, dengan penuh senyuman. Oke adik-adik, mari kita memberi persembahan. Tapi sebelum itu kakak mau kita berdoa. Terima kasih Tuhan, adik-adik kita sudah memuji dan besarkan nama-Mu, dan tiba saatnya Tuhan
kami akan memberikan korban persembahan. Kecil besar Tuhan pasti berkati. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kids yang ada di rumah bersama orang tua mereka. Tuhan pasti berkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rizky. Hari ini dalam... Sorry pemirsa, ada gangguan sedikit. Jumpa lagi bersama saya Rizky dalam Home Kids News. Hari ini kita punya berita. Oke, ya hari ini kita punya berita. Maaf pemirsa, ada gangguan sedikit. Hari ini berita selengkapnya telah dikabarkan telah hilang seorang anak ketika selesai memberikan persembahan ke Bait Allah. Hal ini dilakukan setiap hari raya Paskah. Anak ini dikabarkan telah hilang ketika melakukan perjalanan pulang. Untuk berita selengkapnya kita terhubung dengan salah satu seorang reporter kami yang sedang bersama kedua orang tua di lokasi. Ya, halo Saudara Doni, bisa dengar saya? Oke, Saudara Doni, bagaimana kejadian sebenarnya di lokasi? Boleh Anda laporkan kepada pemirsa? Ya, baik pemirsa Home Kids sekalian, saat ini saya berada di Yerusalem, tempatnya di kota di mana anak ini dikabarkan tentang anak yang hilang. Anak ini berusia kurang lebih 12 tahun, dikabarkan hilang pada saat mereka sedang merayakan Paskah. Dan pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan ibu dari anak tersebut. Baiklah pemirsa, kita akan berkomunikasi sebentar untuk memperjelas informasi yang kita dapatkan saat ini. Baiklah, dengan itu ini ibu. Halo ibu. Boleh minta maaf, ibu boleh dengan ibu siapa? Saya Maria. Oh ya, pemirsa, ini adalah ibu Maria, ibu dari anak yang dikabarkan hilang tersebut. Ibu Maria, kalau boleh tahu, kira-kira sudah berapa hari anak ibu ini dikabarkan hilang? Sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Kira-kira usaha apa saja yang ibu lakukan untuk pencarian anak ini, ibu? Ya, kami sudah berusaha untuk mencari, bertanya ke rombongan, teman perjalanan kami, kemudian bertanya ke keluarga juga, kembali lagi ke Yerusalem, tapi kami tidak bertemu dengan anak kami, seperti itu. Oh iya, Ibu Maria, mohon maaf ibu ya, dari tadi saya tidak melihat mana bapaknya ya ibu ya. Oh, bapaknya sedang mencari anaknya juga, seperti itu. Jadi kami berbagi seperti itu. Wah, anak itu luar biasa, baru 12 tahun. Dia sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli-ahli Farisi dan para imam-imam. Di mana anak itu sekarang, Pak? Orang Nazaret kan? Iya. Saya dengar di Bait Suci, di Bait Allah. Iya. Sepertinya itu anak saya. Saya kesana dulu. Terima kasih ya, Pak. Tunggu ibu. Bapak kalau boleh tahu dengan bapak siapa ya? Bapak Sulaiman. Oh, Bapak Sulaiman. Bapak mengetahui keberadaan anak tersebut, Pak? Yang saya dengar di sana, Pak. Oh, baik. Baik pemirsa, ternyata keberadaan anak ini sudah ada petunjuk yang jelas. Kita akan bersama-sama menuju ke tempat tersebut. Di mana tadi katanya, Pak? Di Bait Allah. Oh, di Bait Allah. Oke. Terima kasih, Pak. Saya kesana Baik, dulu. Pak Sulaiman. Terima kasih. Silakan, Ibu. Baik pemirsa, Saya mohon maaf sudah selesai. Silakan Pak. Oke, maaf pemirsa. Baik pemirsa, kita akan bersama-sama melihat keberadaan anak tersebut, bagaimana keadaannya. Kita akan sama-sama ke sana. Baik. Oke. Yesus anakku, apakah kamu baik-baik saja? Iya ibu, aku baik-baik saja. Kami khawatir denganmu, kami sudah mencarimu selama 3 hari. Tapi bukankah ibu seharusnya sudah tahu kalau aku sudah berada di rumah bapakku? Benar, tapi harusnya dirimu memberitahukan kami dulu sehingga kami tidak panik untuk mencarimu kemana-mana.
Iya, pemirsa, saat ini kita sudah ternyata misteri anak yang hilang itu sudah terjawab saat ini, dan anak ini sudah berada bersama-sama dengan kita dan bersama-sama dengan ibunya. Ternyata anak yang berusia 12 tahun bernama Yesus ini berada di bait Allah dan dia bersama dengan para ahli Farisi. Baiklah pemirsa, dengan demikian dengan berjumpanya Yesus dan ibunya berarti kasus ini telah selesai, dan saya demikian cerita yang sudah saya sampaikan bersama saya Doni. Kembali kepada saudara Rizky yang ada di studio. Baik, terima kasih saudara Doni yang berada di lokasi. Nah pemirsa, sangat luar biasa anak yang bernama Doni ini, Yesus ini. Pasti dia sangat luar biasa. Jadi ingat dengan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 5, firman Tuhan bilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah pemirsa, jangan lupa ayat hafalan kita selama bulan Agustus yaitu Yakobus 1 ayat 5. Baiklah, demikian Home Kids News. Kali ini sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pakai masker, dan menjauhi kerumunan. Bye-bye. Oke kids, setelah kita semua mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, karena firman Tuhan perlu kita dengarkan. Karena dengan kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan dibangkitkan. Dan saat ini, mari kita dalam sikap berdoa, kita akan menopang doa bagi setiap teman-teman yang ada dan setiap anak-anak yang ada di rumah ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur karena Engkau sungguh baik Tuhan. Karena kasih setiamu, kami masih bisa happy hari ini, kami masih bisa bersuka cita, kami masih bisa bermain bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami semua menaikkan ucapan syukur kami atas segala sesuatu yang Tuhan sudah curahkan begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa berdoa bagi setiap anak-anak yang sakit. Mari Tuhan, dengan bilur-bilur kuasa Yesus, anak-anak ini akan Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, bahkan Tuhan pulihkan seperti biasa. Maka mereka akan bisa bermain seperti kembali Tuhan. Dan kami juga bersatu dalam doa untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dan Tuhan memberkati di usia yang baru. Sepanjang bulan ini Tuhan, biar anak-anak yang diberkati Tuhan ini akan menjadi anak yang sungguh dengar-dengaran orang tua dan mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang baik, anak-anak yang mau diajar oleh orang tua. Dan kami sungguh menyerahkan kehidupan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada masa depan yang terbaik, ada masa depan yang indah bersama dengan Tuhan, dan segala sesuatu yang baik Tuhan nyatakan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami menaikkan ucapan syukur kami di saat ini Tuhan bagi anak-anak yang telah naik kelas, yang lulus sekolah Tuhan. Biar Tuhan semakin mencurahkan kecerdasan, kepintaran, dan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Bahkan hikmat Tuhan mereka sudah memiliki sejak dini Tuhan. Biar kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan juga
tercurah atas setiap orang tua mereka Tuhan, karena orang tua adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk merawat serta mendidik anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan kalian. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat Tuhan tercurah dan damai sejahtera Allah melampaui segala akal tercurah atas kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, mari sorak-sorak katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.